Oke, silakan. Yang sudah selesai yang udah masuk silakan absen di kolom chat nama dan nomor absen. Oke, kita mau mulai ya. Nah, di situ hanya ada dua cara, yaitu cara bilangan oksidasi yang disebutkan di video. Nah, kemudian setengah reaksi gitu ya. Yang ditunjukkan di video itu adalah suasana asam. Jadi ada H+ di kurang lebih di sisi kiri. Jadi untuk mereaksikan reaksi satu, misalkan senyawa 1, senyawa 2, kurang lebih itu memerlukan ada bantuan asam, kemudian menghasilkan produknya, produk 1 dan produk 2. Nah, di sini kita bisa lihat contoh ada di coba buka bukunya halaman 48. Ini nomor 1 yaitu UPD nomor 1. Jadi di UPD nomor 1 ini kita lihat yang bagian H. Nah, di sini ditambahkan yang berkaitan dalam suasana basah. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Kita tulis dulu reaksinya. Cl2, IO3-, kemudian Cl-, dan IO4-. Nah, kita tulis simbolnya di sini adalah Ag. Ini nggak wajib untuk simbolnya ya, untuk wujudnya bukan satu keharusan ditulis, enggak. Karena kita mengenal ini larutan menghasilkan larutan dan larutan. Oh, artinya yang ditambahkan tuh cairan-cairan gitu. Oke, kita mau pakai yang bilangan oksidasi ya, bilangan oksidasi. Nah, kita tulis, nanti perlu diingat-ingat lagi ya, bilangan oksidasinya seperti apa. Ini bilangan oksidasinya 0, kemudian ini nilainya adalah +5, kemudian ini adalah -1, kemudian di sini ada nilainya adalah +7, begitu. Nah, langkah berikutnya adalah menyamakan jumlah atom yang berubah bilangan oksidasinya. Kalau Cl-nya yang mengalami perubahan udah jelas ya, di sini 4-4-nya. Nah, kemudian untuk Cl sendiri ada 2 di kiri, di kanan itu jumlah atom Cl-nya cuma 1. Berarti yang perlu kita lakukan, berarti kita menambahkan angka 1. Kok angka 1? Angka 2, ya, pengalinya 2. Sedangkan I di bagian ini, kiri dan kanan, sudah sama, 1 dan 1. Oke, untuk kali ini izinkan untuk menulis angka 1 supaya menunjukkan bahwa itu sudah disetarakan. Ini kasih angka 1.
Nah, kemudian kita mau menghitung jumlah perubahannya. Jadi untuk yang ini mengalami berubah, ini tentunya turun, ini namanya reduksi. Nah, di sini total bilangan oksidasinya kita mau hitung 2 kalikan 0. Kita pakai warna yang berbeda. 2 dan 0, 0. Kemudian di sini 2 sama min 1, jadi min 2. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi itu mengalami oksidasi. Kita hitung perubahan total bilangan oksidasinya. Di sini 1I sama plus 5. Berarti dia plus 5, ini 1I dengan 7 masing-masing, jadi plus 7. Berarti yang mengalami perubahan, berarti ini turun, turun 2, kemudian yang ini naik 2. Gitu ya, turun 2, naik 2. Oke, sudah balance ya. Udah balance. Nah, udah sama ya, sama. Naik turunnya udah sama. Oke, nah kemudian kita menyamakan atom O sekarang. Nah, atom O kita lihat, atom O di sebelah kiri, ini nggak ada atom O, di sini ada atom O sejumlah 3. Ya, sejumlah 3, atau atom H dulu ya. Oke, nah kita lihat dulu atom H. Atom H plus dengan tujuan adalah menyamakan muatan. Oke, kita lihat muatan di sisi kiri itu adalah min 1. Kemudian total muatan di sisi kanan min 2. Ini 2 kalikan min. Kemudian kalau di sini adalah min 1 gitu ya. Nah, supaya sama gimana? Jadi supaya sama-sama min 1 gitu ya. Min 1 di sini total ini min 3. Berarti supaya sama saya harus tambahkan 2 ya, supaya plus 2 supaya sama-sama min 1 ditotalkan ini, totalnya ini hilang-hilang, totalnya min 1 sama dengan yang ini gitu ya. Nah, jadi saya tambahkan 2, kemudian di sini konsekuensinya dalam bentuk H+, 2H+, begitu ya. Nah, sudah ditambahkan 2H+, oke, tahapan penambahan H+-nya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke penambahan atom O. Oke. Nah, atom O. Oke, atom O. Oke, nah, gini dulu. Nah, ini ditambahkan atom H dulu, disamakan dulu ya. Tadi menyamakan muatan, sekarang menyamakan atom H. Nah, atom H di kiri kita lihat nggak ada, ini nggak ada, berarti 0. Sedangkan di kanan itu adanya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini ada 2. Berarti di sini ada 2H. Berarti kita tambahkan untuk H itu dengan tambahan H2O. Oke, di sini H2O sebanyak 1. Jadi perlu tambahkan 2 ya, tapi dalam bentuk H2O. Begitu ya. Nah, kemudian kita samakan atom O. Atom O. Di kiri atom O-nya, ini ada 1 ditambah 3. Berarti totalnya 4. Kalau di kanan ini enggak ada, ini O ada. Totalnya 4 juga. Oh, udah sama. Berarti selesai kita menyetarakan menyetarakan reaksi redoksnya. Jadi saya tulis ulang lagi di sini. Jadi H2O angka satunya kita nggak perlu tulis lagi ya. Cl2 kemudian IO3- menjadi 2Cl- ditambah IO4- ditambah 2H+. Gitu ya.
Ini lengkapin, liquid, tadi aki, ini nggak harus, tapi kita mengenal realitanya seperti apa. Ini adalah aki. Oke, selesai. Pertanyaannya, tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena pertanyaan adalah dalam suasana basah. Nah, sekarang untuk ini ada H+. Kalau basah kan dia OH-. Nah, supaya berubah menjadi suasana basah, bagaimana? Suasana basah itu berarti ingin menghilangkan H+-nya. Ini mau dihilangkan. Ini mau dihilangkan ya, guys. Nah, caranya gimana? Suasana basah berarti perlu menambahkan OH. Nah, jumlah yang ditambahkan sesuai dengan jumlah H+-nya. Kalau kiri dan kanan, ingat di bagian atas itu sudah namanya udah balance atau setara, gitu ya. Jadi kalau kita menambahkan sesuatu berikutnya untuk menyelesaikan satu misi supaya misinya dalam suasana basah, kita tambahkan OH, berarti kiri dan kanan harus ditambahkan, harus sama persis, muatannya persis, nggak boleh pilih kasih, harus adil. Nah ini dua. Nah, kita gabungkan sekarang. Saya tuliskan apa adanya. Di sini Cl2, saya tulis ulang. IO3-, kemudian tambah 2 OH-, kemudian 2 Cl-, dan IO4- ditambah yang ini gabungan menjadi H2O, gitu ya. H2O sebanyak ada 2, gitu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan, mengakhirkan misi ini, udah muncul nih OH. Ada yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang sama adalah bagian airnya. Di kiri ada 1, sedangkan di kanan ada 2 H2O. Ya. Jadi ini langsung dikurangkan, ini berkurang, dan ini tersisa 1 biji. Oke. Nah, di sini jadi hasilnya adalah Cl- IO3- tambah 2 OH-, kemudian 2 Cl- dan IO4- ditambah H2O. Jadi ini sudah selesai. Ya, berarti dan beres. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk menyetarakan ini. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat lagi. Oke, yang belum absen silakan, monggo absen dulu. Yang absen silakan absen dulu. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oh ya, oke. Pasien tadi silakan. Pas 33. Oke, jelas ya? Rasanya sih gampang. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Itu 2H+ yang dicoret di atas itu dapat datangnya dari mana? 2H+ yang dicoret dari atas. Oh, oke. Jadi itu tujuannya tadi untuk menghilangkan. Tadi sebenarnya jadi bukan dicoret. Jadi yang saya maksud adalah untuk menghilangkan 2H+ itu kita menghilangkan suasana asamnya. Jadi nggak memunculkan H+-nya, justru memunculkan basanya. Ingin kita hilangkan, tujuannya ingin kita hilang. Nanti kita tambahkan 2 OH- sehingga menjadi 2H2O gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan suasana asamnya yang dimaksud. Oke, sir. Thank you. Jelas ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Harapannya jelas. Oke, yang terakhir sebelum selesai di sini. Nah, berikutnya adalah kita menyamakan setara. Nanti coba dulu, ya, coba dulu.
Ya, jadi tentunya setelah besok, karena besok kan persiapan buat kuis ya. Jadi coba yang bagian tadi untuk setengah reaksi. Nah, di sini dibocorkan sedikit. Jadi ditentukan dulu mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi tadi tentunya yang meningkat, tentunya IO3- menjadi IO4-. Kalau bagian reduksinya Cl2 menjadi Cl-, gitu ya. Nanti bisa diteruskan. Nah, ini sama juga, yang disamakan adalah atomnya dulu. Ini Cl-nya disamakan, ini 2. Nah, kemudian yang ini I-nya udah sama, kemudian O-nya disamakan. Nah, ini disamakan dengan H2O. Yang di kiri 3, di kanan 4. Berarti di sini perlu ditambahkan 1 supaya sama dengan 4O. Kemudian di sini udah muncul, ini kan kalau O-nya sudah setara, tapi H-nya jadi tidak setara. Di sini H+. H-nya ada 2. Maksudnya di kanan itu ditambahkan dalam bentuk H+, yaitu 2H+. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah menyamakan muatan. Jadi menyamakan muatan dengan menambahkan elektron. Ya. Jadi coba nanti ini coba sendiri, kemudian nanti tulis di latihan adalah oksidasinya apa, kemudian reduksinya apa, kemudian yang terakhir adalah totalnya apa. Ya, silakan lanjutkan nanti ya. Nah, ini menambahkan elektron, ini clue-nya menambahkan elektron itu adalah negatif. Nah, kemudian nanti charge-nya itu elektronnya tambahkan di mana? Di kiri atau di kanan. Termasuk yang bagian reduksinya juga di kiri atau di bagian kanan supaya muatan bagian reaktan dan produk itu sama muatannya. Bagian reaktan dan bagian produk muatannya sama, ya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan chat lagi nama dan nomor absen, bisa live. Kecuali ada yang nanya, silakan. Bye-bye semua. See you tomorrow. Yuk sama-sama. Ya. Yuk sama-sama. Thank you, sir. Ya. Sir, mau nanya, Sir. Besok Silakan. kan ulangan koligatif kan? Iya betul, ulangan koligatif. Iya. Ya. Sir, bahannya satu bab full, sir. Iya, bahannya 1 bab full. Oke. Thank you, sir. Iya, sama-sama.